Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pembahasan kita di BPI hari ini mempelajari tentang menghindari dosa dan maksiat ya. Jadi tujuan kita mempelajari ini yang pertama kita memahami apa itu dosa. Kemudian kita memahami dalil-dalil perbuatan dosa, tercelanya dosa itu. Kemudian kita memahami perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, dan mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Makna dosa, apa sih sebenarnya dosa itu? Dosa secara bahasa ya, makna dosa ya, secara bahasa maksud adalah bentuk pelanggaran, yaitu sesuatu perbuatan yang tidak mengikuti petunjuk sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksiat menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah suatu perbuatan yang menyelisihi dan menentang perintah Allah dan Rasulnya, di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kemudian dosa secara bahasa adalah bekas atau tanda akibat dari perbuatan maksiat. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, pelanggaran, maka akan berbekas dalam hatinya sebuah penyesalan. Ia selalu merasa dihantui perasaan bersalah akibat pelanggaran yang dilakukan. Perasaan yang bersalah atau melanggar yang dilakukan itu disebut dengan perbuatan dosa. Dosa yang tersimpan dalam hatinya adalah bekas perbuatan maksiat. Itu secara bahasa ya, pengertiannya. Kemudian pembagian dosa. Kali ini kita memahami pembagian dosa. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dosa besar adalah segala macam bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukumannya sudah tertuliskan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Misalkan mencuri hukumannya adalah potong tangan berdasarkan hadis Rasulullah. Nah, dosa ini pembagiannya tadi ada dosa kecil dan dosa besar ya. Dosa kecil dan dosa besar. Perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai atau dikenai siksa. Dosa besar itu diberi azab atau siksa, termasuk dosa yang di dunia berupa hukuman. Dosa besar itu diberi azab atau siksa, termasuk siksa di dunia berupa hukuman. Misalkan hukum potong tangan ya bagi pencuri, hukum cambuk bagi pelaku zina, hukum rajam bagi yang menuduh wanita baik berbuat zina. Semua ini termasuk dosa besar karena terkena hukuman had di dunia atau dikenai murka atau laknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika suatu dosa tidak mendapatkan ancaman ataupun hukuman seperti di atas, tidak termasuk dosa besar atau dosa kabair, namun dia termasuk dosa kecil ya, as-shaghir. 7 dosa besar. Nah, kali ini kita memahami apa sih dosa-dosa besar itu ya. Jadi dengan memahami ini kita akan membentengi diri kita biar lebih waspada agar terhindar dari dosa-dosa besar. Karena dosa besar ini kan sesuatu yang sudah akan terjadi oleh Bani Adam dan keturunannya ya. Dan semua itu kan sudah jadi fitrah manusia untuk berbuat dosa ya. Jadi ada naluri hati kita itu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. 7 dosa besar. Jadi kami bertanya ya, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Kami bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah menyebut 7 dosa besar itu. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir, yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar,
kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah baik dan suci berbuat zina. Jadi memfitnah ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertama kita mengenal syirik ya, memahami syirik ya. Syirik ini termasuk dosa besar ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Jika ia mati dalam kemusyrikan dan tidak bertaubat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa segala dosa yang selain dari syirik ya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Syirik haram masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan selain Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan segala pasti Allah akan mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seseorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Ya, jadi dia sangat berat sekali dan tidak ada penolong lah ya bagi perbuatan ini. Jadi haram untuk masuk surga. Syirik juga akan menghapuskan pahala dan amal ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, walau asroku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi amalannya itu lenyap seperti laksana kayu yang mudah kena api, terbakar. Jadi sia-sia gitu kan ya. Setiap pahala kebaikan akhirnya hilang lagi gitu. Jadi akan sia-sia karena lantaran syirik tadi ya. Syirik itu tadi ada syirik kabair, syirik besar, dan syirik kecil ya, shogir ya, kabir dan shogir ya. Yang syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam ya, ini murtad. Jadi ketika dia melakukan perbuatan syirik, bahaya besarnya adalah dia akan menjadi seseorang yang murtad atau keluar dirinya dari Islam, pelakunya itu keluar dari Islam. Ini kadang bisa disengaja atau tidak disengaja. Kadang orang melakukan perbuatan dosa itu kan nggak tahu dirinya melakukan perbuatan dosa, ya, karena mungkin nggak punya pengetahuan. Jadi dia melakukan perbuatan itu, akhirnya dia terjerumus kepada perbuatan dosa yang menyebabkan akhirnya dia melakukan perbuatan murtad tanpa sadar tadi, yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian berpaling dari Allah dalam ibadah. Berpaling dari Allah dari ibadah ini bahaya juga ya. Kemudian berpaling dari Allah dalam berdoa dan meminta pertolongan dan mahabbah. Ini juga dosa besar juga. Dia beribadah, meminta, tapi tidak melalui Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, dia mengutamakan meminta pertolongan kepada manusia. Ini juga sebenarnya indikasi seseorang itu syirik ya. Karena apa? Karena tempat meminta pertolongan itu kan Allah. Kalau kita ada masalah kan kita pertama minta tolongnya kepada Allah. Kadang manusia ini ketika dia punya masalah, dia larinya kepada ya sesama manusia ya, minta tolong, pinjam duit gitu. Ada musibah, tapi dia minta tolong kepada manusia. Dia lupa dulu kepada yang Zat Maha Pemberi rezeki, kepada Allah, sehingga ya tanpa sadar ya dia menduakan ya dalam permohonan dia itu, dalam usaha dia itu mengesampingkan Allah. Kemudian setiap niat dia bukan karena Allah, ini juga termasuk dosa besar. Jadi niat itu hanya untuk Allah. Jadi jangan melakukan segala sesuatu itu niatnya karena yang lain selain Allah, karena manusia, karena dia, karena ini, karena itu. Nah itu menyebabkan akhirnya kita termasuk syirik besar. Kemudian syirik kecil itu pelakunya tidak keluar dari Islam, dia masih tetap di dalam agama Islam. Kemudian
kalau dilakukan terus-menerus, yang keduanya ini itu sebagai sarana menuju syirik besar. Semakin terus-menerus dia melakukan perbuatan syirik kecil, ya, lama-lama ya bisa besar juga. Ya. Kemudian syirik dalam ucapan bersumpah bukan atas nama Allah. Syirik dalam ucapan, ya. Jadi ya demi berhala, demi ini, demi itu, gitu kan ya. Kemudian ria ini pamer, terlalu berbangga terhadap apa yang diberikan. Ya. Kita lanjut. Syirik yang kedua adalah sihir. Yang kedua adalah sihir, ya. Magic lah ya. Sihir adalah sesuatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada setan dengan bantuannya. Jadi ini benar-benar hizbus syaiton, teman-temannya syaitan. Ikhwanus syayatin, saudara-saudaranya setan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, ya, sihir adalah ikatan-ikatan atau jampi-jampi perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan atau hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat. Di antaranya ada yang bisa mematikan atau membuat sakit, ya, kayak dukun-dukun gitu kan ya. Karena sekarang dukun itu penampilannya bukan kayak dukun kayak gini lagi, ya, nggak pakai asap kemenyan, tapi kadang-kadang mereka berpenampilan layaknya seorang ustadz, pakai pakaian gamis, ngasih amalan-amalan tertentu, yang amalan itu kadang-kadang ya datangnya dari ayat-ayat juga, cuman kadang-kadang nanti digelincirkan gitu loh, kita ditipu, ternyata itu nggak ada petunjuknya dari Rasul, diada-ada gitu kan ya. Nah ini kan bisa menjadi perbuatan yang bid'ah yang menyebabkan kita bisa masuk neraka, ya. Jangan jadi kita harus selektif ya dalam mendatangi ustadz gitu. Jangan sampai kita malah mendatangi paranormal, nujum, orang-orang yang pinter tadi, orang-orang pinter dalam tanda kutip ya, sehingga akhirnya kita menjadi ikhwanas syayatin, ya, kita masuk dalam perbuatan syirik tadi, ya, sihir ya. Kemudian nah ini contoh gambar dukun dan sesaji. Ini budaya syirik, budaya sihir ya. Ini juga syirik, pelakunya bisa syirik, ya, dia sihir. Nah ini sihir nih, jampi-jampi, ikatan-ikatan sihir, buhul-buhul kalau di dalam Quran surat An-Nas, ya. Qul birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah ini buhul-buhul, ikatan-ikatan, ya, ini udah ada semenjak zaman terdahulu ya. Ini perbuatan setan, petunjuk-petunjuk amalan-amalan setan. Jadi kalau kita melakukan ini tanpa sadar, kita terjerumus kepada perbuatan besar, dosa besar, perbuatan setan, ya. Kita harus ngerti ya. Hukum mendatangi paranormal ini bahaya. Man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dan dia menanyakan sesuatu kepadanya tentang sesuatu, lam tukbal, maka dia tidak akan diterima, ya, lahu sholatun, sholatnya itu selama arba'ina lailatan, selama 40 malam. Jadi kalian datang kepada paranormal, tukang sihir, minta petunjuk, minta arahan, minta doa-doa, minta nasihat, kemudian kalian mengamalkan apa yang diberikannya itu, nanti kalian akan sholat, ibadah itu tidak akan diterima selama 40 malam. Jadi percuma kita beribadah tapi tidak diterima, karena bahaya, karena mempercayai perbuatan sihir ini. Kemudian hukum mendatangi peramal. Nah ini gambarnya viral sekali, ini kita sudah kenal lah ya. Jadi di dalam hadis ya, man ata arafan tadi ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa yang ia katakan, ya, jadi peramal tadi dibenerin sama dia, iya juga, oh benar itu kata dia, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiat selamat dari sihir. Yang pertama, melaksanakan kewajiban sholat, membentengi diri kita dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita berbuat sesuatu yang munkar. Jadi sholat ini sebagai benteng, perisai, ya. Kemudian berzikir kepada Allah, perbanyak zikir. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran.
Ini amalan yang dapat membentengi kita dari sihir. Kemudian berdoa dalam setiap aktivitas, membersihkan rumah dari salib, jimat, benda mistis, dan memelihara anjing. Rumah kalian harus bersih juga, jangan ada patung-patung, gambar-gambar, karena itu tempat bersembunyinya jin. Kemudian tidak berkeliaran di luar rumah selepas maghrib, ya, karena tempat-tempat setan-setan bermain ketika waktu itu. Jika malam telah masuk, kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian. Sesungguhnya setan berkeliaran pada waktu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca Al-Quran di rumah. Nah, ini membentengi diri kita dari perbuatan sihir. Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Artinya sepi gitu, sunyi, gak ada apa-apa, gak ada suara. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, perbanyak membaca Quran surat Al-Baqarah agar rumah kita tidak dihinggapi jin. Dosa besar yang ketiga adalah membunuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan", barang siapa yang membunuh seseorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya ialah jahannam, khalidan, kekal di dalamnya, fiha. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah itu murka kepadanya, ya, wa la'annahu, dan mengutukinya, wa'addalahu, dan menyediakan lahu azaban azima, menyediakan azab yang besar baginya. Nih ya, Quran surat An-Nisa ayat 93. Kemudian hadis Nabi, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seseorang muslim. Haram untuk membunuh karena membunuh perbuatan dosa besar. Memakan riba, selanjutnya dosa yang besar yang keempat adalah memakan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, wa mukilahu, dan pemberi makan riba, wa katibahu, dan dua saksinya, wa katibahu itu dan penulisnya juga, wa syahidaihi, dan saksinya, wa qalahum sawa, dan beliau bersabda mereka itu sama semuanya kedudukannya dalam dosa, pokoknya dosanya sama semua, yaitu yang makan riba, pemberi makan riba, dua saksinya, penulisnya, semua itu terjerat dalam lingkaran riba dan semuanya berdosa semua. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, di dalam Quran surat Al-Maun ayat 1-3. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Lari dari medan perang, ini di zaman Rasulullah ya. Ini dosa besar juga. Quran surat Al-Anfal ayat, jadi termasuk dosa besar yang berlari dari medan peperangan. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Al-Anfal ayat 15-16. Makna ayat yang pertama, ancaman orang yang lari dari medan perang itu ada dua, mendapatkan murka Allah dan kelak dia akan masuk neraka jahanam. Kecuali orang yang mundur itu dia dalam rangka untuk mengatur siasat perang atau menggabungkan diri dia dengan pasukan yang lain. Kecuali dari itu ini asbabun nuzul turunnya ayat di zaman Rasulullah, jadi termasuk dosa besar. Nah, yang ketujuh, menuduh wanita solihah berbuat zina. Innalladzina yarmunal muhsanat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, ya, muhsanatil ghafilatil mu'minati, ya, yang lengah lagi beriman berbuat zina, menuduh mereka itu yang baik-baik, yang beriman itu dengan perbuatan zina, menuduh dengan perbuatan zina. Lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim, mereka itu kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Hukuman bagi bezina yang belum menikah. Quran surat An-Nur ayat 2-3. Ini bisa dibaca nanti ya. Hukuman bagi pezina yang telah menikah di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim.
Bahaya zina menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah ini nanti dibaca, di screenshot dibaca ya. Itu ada banyak hukuman di akhirat juga, dosa. Nah kemudian dosa-dosa kecil. Oke, untuk pembahasan dosa-dosa kecil nanti kita akan sambung berikutnya. Untuk pembahasan hari ini kita sudah mengetahui dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya-bahaya dosa-dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.